Ya, kita mulai topik pada malam hari ini dengan judul kontroversi asal-usul negeri Sheba. Kalau kita perhatikan dalam presentasi yang sebelumnya, kita sudah melihat tentang adanya perbedaan pendapat di antara beberapa scholars, dan secara khusus yang menjadi pembahasan adalah scholar yang menjadi rujukan utama dari Menam Ali tentang Irfan Shahid, yang setelah diulas kemudian ditanggapi kembali oleh Menam Ali, namun sangat disayangkan cara menanggapi Ali cenderung tendensius dan cenderung over dalam menyikapi diskusi ini. Itu sangat disayangkan karena intinya kita dalam suasana diskusi akademik. Untuk itu, saya tidak akan ikuti irama dia untuk saling menyerang secara personal, tetapi saya tetap kembali pada porsi kajian akademis. Mari kita lihat secara cermat semua data yang ada, dan biarlah para penonton, pendengar yang menilainya sendiri. Judge it for yourself. Oke. Topik ini berkaitan dengan Sheba, negeri Sheba. Secara khusus Sheba di Arabia Selatan. Itu keturunan siapa? Nah, ini menjadi hal yang kontroversi karena ternyata dalam Alkitab ada 3 jalur keturunan atau nenek moyang yang memiliki anak bernama Sheba. Joktan, Hus, dan Ketura. Sehingga ini menjadi pangkal persoalan terjadinya perbedaan pendapat bahkan di antara penafsir Alkitab sendiri, di kalangan scholar sendiri, untuk mengidentifikasi tentang Sheba itu. Nah, yang cukup banyak dikenal saat ini itu tentang kerajaan Sabayan. Saya kira datanya cukup banyak, inskripsinya kita sudah bahas sebelumnya, bagaimana inskripsi Arabia Selatan dengan kerajaan Sabayan itu sangat banyak, bahkan sampai ribuan. Jadi eksistensi Sabayan ini tidak bisa dibantah lagi. Rujukan dari beberapa penulis kuno menyebut eksistensi tentang Sabayan selain data arkeologi. Dan kalau kita bandingkan dengan utara itu terkenal dengan Nabatean. Jadi Nabatean di utara, Sabayan di selatan. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapakah nenek moyang dari Sabayan ini? Karena kata Sabayan itu dari kata Sheba, maka ada 3 kemungkinan, Yoktan, Kus, atau Ketura. Nah, sehingga pembahasan ini memang betul-betul kita harus dudukkan pada tataran akademis, supaya kita bisa melihat semua kemungkinan data yang ada, mencermati, menimbangnya. Nah, dalam pembahasan kita yang lalu, dan juga ditanggapi secara serius oleh Menam Ali dengan gaya khasnya, itu tentang Irfan Shahid, yang menurut Ali memiliki pendapat bahwa Sheba yang ada di Arabia Selatan itu adalah keturunan Ketura. Di sisi lain, seperti saya sudah tunjukkan data, scholar yang juga punya popularitas atau kapabilitas yang saya kira setara, mereka ini scholar-scholar yang luar biasa, seperti John Reso dan Isal Epal, justru menempatkan Sheba keturunan Ketura itu di utara. Nah, ini berarti betul-betul tataran akademis. Nah, sekarang kita akan melihat kembali tentang tulisan Irfan Shahid. Nah, Irfan Shahid ini yang merujuk tentang Philostorgius itu dimulai dari halaman sebelumnya,
halaman 86. Ini saya beri tanda kotak ini. Kalau diterjemahkan secara dinamis, hubungan Konstantin dengan bangsa Semitik Selatan di dunia Arab, Ethiopia, dan India terdokumentasi dari sumber-sumber berikut, yakni buku ketiga dari The Ecclesiastical History of Philostorgius, 3 pasal yang menguraikan tentang kunjungan diplomatik Theophilus Indus ke area ini. Nah, jadi sebenarnya Philostorgius, inti kajiannya, tulisannya itu tentang kunjungan Theophilus ke daerah itu yang diutus oleh Kaisar Konstantin dari kerajaan Bizantium, kerajaan Romawi. Jadi Philostorgius tidak sedang membahas secara detail tentang asal-usul sejarah dari Sabayan. Jadi kita sudah lihat dalam rujukan dalam tulisan Philostorgius, dia hanya 1 paragraf menyebut tentang pendapat dia bahwa Sabayan di Arabia Selatan itu adalah dari keturunan Ketura. Nah, selanjutnya menjadi inti permasalahan pada halaman berikutnya. Nah, ini saya coba terjemahkan secara dinamis karena Ali sekali lagi punya cara-cara diskusi yang menurut saya itu tidak etis, menjudge pihak lawan tanpa bisa membuktikan. Nah, mengenai sumber dalam English text yang dianggap menerjemahkan secara keliru dan sebagainya. Saya kira untuk ini saya perlu tunjukkan langsung terjemahannya supaya semua bisa lihat. Nah, ini kita lihat dalam terjemahan ini, hal yang detail dan berharga dari 3 pasal itu yaitu tentang misi Theophilus ke Arabia Selatan. Kemudian langsung ke poin 1, konsep Philostorgius tentang etnografi Arabia Selatan adalah biblical dan terdiri atas penerapan konsep family of nation ke orang-orang bagian dari timur yang menurunkan Sabayan atau Himyaritis sebagaimana mereka disebut yang berasal dari Abraham dan Ketura. Kemudian di bagian kedua, dia menggambarkan sebuah potret akurat tentang kompleksitas dari negeri itu pada saat Theophilus tiba di tempat itu sebagai bagian dari komunitas Yahudi yang besar di Arabia Selatan. Nah, selanjutnya tulisannya secara ayat 3, tulisannya secara jelas mengindikasikan negeri itu belum berpindah keyakinan ke Kristen saat Theophilus tiba. Ini menunjukkan bahwa misi Pantaenus pada 1,5 abad sebelumnya tidak menghasilkan hal yang perlu diapresiasi atau tidak menghasilkan dampak permanen bagi kekristenan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat inti tulisan Philostorgius itu tentang kunjungan dari Theophilus ke Arabia Selatan. Nah, yang memang menjadi fokus perhatian dan ini yang menjadi poin Ali itu di paragraf 1 tentang konsep Philostorgius tentang Arabia Selatan adalah biblical dan terdiri atas penerapan dan seterusnya. Nah, Ali menegaskan bahwa ini adalah posisi pasti tegas dari Irfan Said bahwa Philostorgius, bahwa dia sependapat dengan Philostorgius bahwa Sabayan itu berasal, yang di Arabia Selatan berasal dari keturunan Ketura. Jadi Ali langsung menyimpulkan seperti itu. Nah, sedangkan dalam uraian saya sebelumnya, saya melihat ada kemungkinan lain, yaitu bisa saja Philostorgius tidak berpendapat seperti itu, tetapi menguraikan pendapat, bisa saja Irfan Said tidak berpendapat seperti itu, hanya menguraikan pendapat Philostorgius. Oke, saya kira ini disebabkan apa? Karena memang tidak ada uraian lebih jelas dari Irfan Said sendiri tentang Sabayan itu dalam buku ini, yaitu dalam seri Byzantium and Arab in the 4th century. Nah, sekarang
kita bandingkan dengan bagian berikutnya di narasi kedua yang menyebut juga tentang keturah. Nah, di sini tentang sebuah tulisan kuno yang bernama The Itinerarium yang menulis tentang Gunung Sinai dan Paran. Nah, di sini di kesimpulannya saya langsung saja di ayat 2. Hal yang lebih penting dari penggambaran dari biblikal atas Paranites, melalui berabad-abad kekristenan Arab tidak mengaitkan mereka dengan Ismail sebagai nenek moyang biblikal mereka. Bahkan meskipun orang Arab Sinai tinggal di semenanjung tempat tinggal keturunan Ismail, di Itinerarium menyediakan informasi yang berharga tentang satu kumpulan orang Arab di Sinai yang mengaitkan diri mereka dengan tokoh Alkitab. Namun itu bukan Ismail, keturunan Abraham dan Agar, melainkan Jethro, keturunan Abraham dan Keturah. Nah, ini memang poin Ali begini, bahwa ini tidak bertentangan. Saya kira saya bukan bermaksud mempertahankan itu, tetapi saya membandingkan bahwa dalam uraian tentang Jethro ini terlihat jelas posisi tegas dari Irfan Shahid, bahwa dia sangat sependapat dengan Itinerarium bahwa keturunan Keturah, bahwa Jethro dan Midian itu adalah keturunan Keturah yang ada di Sinai. Nah, beda dengan narasi sebelumnya. Sekarang kita lihat poin apa yang kita bisa dapat. Nah, poin yang kita bisa dapat dalam narasi pertama itu tidak menggambarkan posisi jelas Irfan Shahid, tetapi dia hanya menguraikan Philostorgius dan mungkin saja dimenyetujui. Nah, sedangkan di narasi kedua, justru Irfan Shahid memiliki posisi tegas tentang Jethro sebagai keturunan Keturah. Tapi yang menarik sebenarnya, lepas dari topik ini, malam ini, di narasi kedua ada hal yang sebenarnya berkaitan dengan topik-topik sebelumnya. Yaitu pertama, ternyata tegas dalam narasi kedua tersebut, bahwa Arab tidak hanya keturunan Ismail. Saya kira ini sudah poin yang kita sudah bahas beberapa seri yang lalu. Di mana Ali mencoba menghususkan Ismail itu, bahwa Arab itu hanya keturunan Ismail. Walaupun belakangan dia mulai fleksibel dengan mengambil rujukan kitab Jobel, bahwa keturunan Hagar pun juga dianggap Arab karena ada kawin campur Ismail. Tapi saya kira kalau masalah poin kawin campur seperti itu, suku-suku di mana-mana itu akan ada kawin campur. Tetapi ini masalah identitas. Kalau seperti kawin campur itu, maka nggak ada identitas yang jelas. Seorang bisa disebut, oh dia orang Yahudi, tapi saya orang Arab. Kenapa? Karena nenek-nenek moyang saya kawin dengan orang Arab. Saya kira tetap identitas khas dari jalur keturunan yang utama itu tetap melekat. Makanya kalau kita perhatikan Midian, kemudian Eva, dan seperti tadi Jethro, itu memang secara khusus adalah keturunan Keturah. Walaupun memang kata di Josephus sebut mereka juga disebut sebagai orang Ismail. Tetapi ingat, Ismail itu dianggap suku-suku yang utama di Arabia. Sehingga mereka semacam pemimpin konfederasi suku-suku nomaden yang ada di Arabia, yaitu suku Ismail. Lalu kemudian secara spesifik itu ke Kedar di abad-abad 8 sampai 4 sebelum Masehi, lalu kemudian mulai abad keempat ketiga ke Nabatean. Saya kira masalah poin campur itu justru mengaburkan identitas yang saya kira dalam data-data sejarah itu kita bisa bedakan identitas keturunan Ismail yang mana dan keturunan Israel yang mana. Nah, kemudian poin yang menarik lagi dari narasi kedua lepas dari topik ini itu tentang Paran. Kita sudah bahas sebelumnya, tetapi Ali menghindar membahas topi-topi yang sangat jelas itu tentang Paran. Kita sudah bahas tuntas di beberapa seri yang lalu tentang Paran, dan itu belum pernah ditanggapi Menam Ali sampai saat ini.
Bahkan jika kita mundur lagi topik tentang Yesaya, tentang penunggang unta dan keledai, tentang Negeb, tidak ada. Tetapi Ali lebih concern membahas topik-topik ini karena memang banyak data-data berkaitan dengan Ancient Arabia ini yang bisa kita pilih bahkan diarahkan untuk agenda masing-masing. Tetapi kita harus fair menempatkan itu semua pada proporsi yang ada. Nah, kembali ke masalah narasi pertama yang menjadi poin inti, saya merumuskan ada 3 alternatif sebenarnya posisi Irfan Said. Pertama, Irfan Said secara tegas setuju dengan pendapat Philostragius. Dan ini yang dipegang oleh posisi Ali. Sedangkan alternatif kedua, ini saya membuka ruang adanya alternatif kedua, yaitu Irfan Said belum tentu setuju pendapat Philostragius dan dia hanya menguraikan pendapat Philostragius. Dan ada alternatif ketiga. Irfan Said mungkin saja setuju dengan Philostragius, namun itu hanya sebatas kemungkinan. Jadi tidak ada pasti. Nah, Ali seperti meyakinkan pendengarnya bahwa pendapat dia yang tegas bahwa Irfan Said punya posisi seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu mengecek. Saya memeriksa semua buku-buku Irfan Said dan saya menemukan konfirmasinya itu dalam bukunya, dalam seri The Arab and Byzantium ini, itu dalam bukunya Byzantium and Arabs in the 5th century. Itu buku yang berikutnya. Kalau yang sebelumnya itu the 4th century. Nah, perhatikan dalam halaman 342, 343. Nah, ini sebenarnya cukup jelas menggambarkan posisi sebenarnya Irfan Said. Kalau kita mempelajari bagian ini, memang di sebelum-sebelumnya dia membahas tentang genealogi Arab. Dia juga melihat bagaimana kajian dari Arab genealogis. Tapi kita tidak akan bahas terlalu jauh itu. Kita masih fokus saja tentang Sabayan menjadi inti masalah kita. Nah, di sini di halaman 342 tertulis, thus more northern Arabia become related to one another through the descent from Abraham and his 2 wives, Hagar and Keturah. Oke, jadi clear ya, di bagian utara itu berkaitan dengan keturunan Hagar dan Keturah. Nah, ada berikutnya. It is also possible that the descent from Keturah may include some southern Arabs. Jadi ada juga kemungkinan bahwa keturunan dari Keturah meliputi beberapa suku-suku Arab Selatan. Okay? One of the son of Keturah was called Yoksan and he begat a son called Sheba. Nah, ini posisi kalau kita baca dalam buku-buku, bagian buku lainnya di dalam buku yang sama, tegas bahwa yang disebut sebagai nenek moyang Arabia, suku-suku Arabia Selatan itu adalah Yoktan. Dan itu memang juga termasuk posisi dari Arab genealogis. Jadi Muslim scholar awal memiliki posisi seperti itu. Kalau kita lihat dalam peta yang tadi sebelumnya, saya lihat peta sebelumnya, ini ada tertulis Yoknanitis Kahtan. Nah, ini Kahtan ini menurut Arab genealogis itu ekuivalen dengan biblical Joktan. Dan ini adalah nenek moyang dari Arabia Selatan. Nah, saya menam alih seperti biasa menghindari membahas rujukan dari Muslim scholars, ulama Islam awal sendiri. Dalam diskusi sebelumnya, dia berjanji akan membahas, tetapi tidak, sampai saat ini tidak pernah membahas. Karena memang posisi ulama Islam awal memahami bahwa Arabia Selatan itu adalah keturunan Joktan atau Kahtan. Jadi Sheba yang dimaksud adalah Sheba keturunan Joktan. Jadi bukan Keturah. Tetapi Ali menghindar lagi seperti pembahasan tentang Arab. Dia menghindar untuk membahas tentang
data-data dari tafsir ulama Islam awal. Nah, jadi di sini kita lihat posisi Irfan Said memang memberi adanya kemungkinan bahwa keturunan Ketura itu ada di Arabia Selatan, tetapi tegas dikatakan bahwa yang menjadi nenek moyang utama itu adalah Yoktan. Jadi dia semacam memberi kemungkinan. Lalu di bagian berikutnya dikatakan, whatever the truth about the possibility of a South Arabian origin for Yoksan, Yoksan ini anak dari Ketura. Nah, ini sebenarnya membahas tentang nenek moyang rujukan dalam tentang apakah yang dimaksud adalah your father itu adalah keturunan Ismail atau keturunan Abraham. Dan menurut Irfan Said ini berbicara tentang keturunan Abraham, bukan keturunan Ismail. Nah, ini inti sebenarnya pembahasan dari buku tersebut. Tapi kita skip karena bukan menjadi inti bahasan, tetapi kita garis bawahi bahwa Irfan Said menyadari bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Oke, jadi saya kira clear posisi Irfan Said, dan ini sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa Irfan Said dalam posisi menganggap itu sebuah kemungkinan. Tetapi bagi Ali itu sudah 100% disimpulkan secara tegas. Saya kira ini bertentangan dengan data yang lebih lengkap dalam buku yang lain dari Irfan Said. Oke, kalau Ali menuduh lawan diskusinya lagi memelintir data, saya tunjukkan semua data. Semua kutipan-kutipan dimasukkan dalam slide. Sehingga pendengar yang bisa menilai sendiri apakah ada semacam manipulasi data atau tidak. Nah, ini saya kira Ali membangun opini-opini yang tidak etis menurut saya dalam membangun wacana diskusi akademik. Biarlah data yang berbicara, kita melihatnya secara komprehensif, dan para penonton yang menilai, menimbang, dan memutuskan sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan bandingkan dengan pendapat scholar lain, yaitu Israel Ippal, yang merujuk pada inskripsi arkeologi Tiglath-Pileser yang ketiga, dan juga dalam inskripsi Sargon II, yang menyebut tentang nama-nama yang dalam kajian Israel Ippal itu merujuk pada nama-nama, beberapa nama dari anak Ketura. Seperti Tema, lalu ada Sheba, dan Eva. Sehingga dari data ini, Israel Ippal menegaskan bahwa keturunan Ketura, khususnya Sheba, itu ada di Arabia Utara. Jadi ini, sekali lagi di sini dikatakan, it is unreasonable, sesuatu yang tidak masuk akal, to connect the Sabayan in the Tiglath-Pileser list, menghubungkan Sabayan dalam inskripsi Tiglath-Pileser with the kingdom of Sheba in South Arabia, dengan kerajaan Sheba atau Sabayan di Arabia Selatan. Jadi tegas sekali kajian scholar Israel Ippal ini bahwa Sheba yang ada di Arabia Utara itu tidak ada kaitan Sheba dengan Arabia Selatan. Dengan kata lain, bahwa Sheba di Arabia Utara itu adalah dari Ketura, dari jalur keturunan Ketura, dan ini sama seperti menyebut tentang Epa dan Tema yang ada di posisi di bagian utara. Dan ini saya kira datanya sangat jelas ya, data arkeologi ini yang ditulis oleh Israel Ippal. Nah, sekarang kita bandingkan apple to apple antara Irfan Said dan Israel Ippal tentang Sheba keturunan Ketura. Irfan Said keywordnya itu
kata possible. Sedangkan Israel Apple kata kuncinya clearly. Jadi Israel Apple menegaskan Sheba appear with tema as well clearly. Jadi sangat jelas connect Sheba with North Arabia in the first list. Nah, siapa yang dimaksud first list? Itu di bagian atasnya the sons of Keturah. Jadi data arkeologi ini menjadi dasar dari Israel Apple. Dan saya coba lihat dari tulisan Ivan Said, sepertinya dia belum mengelaborasi inskripsi ini. Apakah dia belum punya akses atau mungkin penemuannya saya tidak tahu. Tapi yang jelas Israel Apple justru punya referensi data yang lebih maju karena dia langsung pada inskripsi arkeologi. Nah, sekarang kita bandingkan juga pendapat scholar yang lainnya. Jan Retso, ini seorang scholar juga yang menegaskan bahwa ada dua Sheba. Di bagian bawah, the Old Testament does clearly indicate the existence of two Sheba, one in the north around Dedan, nah kemudian yang satunya, and one in the south, most probably identical with the Sabayan Empire in Yemen. Nah ini datanya sama seperti rujukan dari Israel Apple, juga merujuk pada inskripsi Tigel Pelesar. Jadi ini inskripsi ini sangat-sangat penting dalam studi kita ini. Jadi dari dua scholar ini jelas punya posisi yang tegas bahwa Sheba keturunan-keturunan itu adalah dari utara. Di sisi lain, Irfan Said hanya dalam posisi kemungkinan keturunan Sheba keturunan itu ada di Arabia Selatan. Oke, sekarang karena ini bicara masih kajian scholars, saya coba ambil data dari Eastman Dictionary of the Bible, dan ini menunjukkan tentang tren dari in the Bible scholarship berkaitan asal-usul Sabayan. Nah ini dituliskan pada bagian mulai dari tengah, the association of Saba and Dedan among the son of Keturah and the account of raid on the oxen and ass of the Job by a group of Sabayan have led some scholar. Jadi ini menuntun beberapa sarjana to post it the presence of Sabayan in North Arabia, menempatkan pada keberadaan Sabayan di Arabia Utara. Nah ini berbeda dengan asosiasi Sabayan bersama Hazar Mafed di Saudi Arabia. Among the son of Joktan point clearly to Saudi Arabia. Jadi kalau kita cermati memang trennya, tren lama ya, itu hampir jadi konsensus sebenarnya bahwa Sabayan di Arabia Selatan itu adalah keturunan Joktan. Saya kira ini rata-rata, bahkan Arab pionologis sendiri, ulama Islam awal itu punya posisi senada. Walaupun mereka punya nama lain yaitu Kahtan, maka disebut Kahtanites. Walaupun mereka juga punya mengembangkan lagi konsep tentang Adnanitis dari Arabia Utara. Oke, tapi itu pembahasan lain. Tetapi intinya Joktan ini memang secara majority dianggap sebagai nenek moyang dari Sabayan yang ada di Arabia Selatan. Nah, tapi ada juga punya alternatif lain, yaitu Kus. Sedangkan untuk keturunan Keturah, saya kira tidak banyak. Mungkin salah satunya Ivan Said, walaupun juga dia masih menganggap itu kemungkinan. Ya karena apa? Karena kesamaan nama inilah yang membuat adanya kebingungan di beberapa sekolah. Nah, tren yang baru, yang menarik, terutama sejak penemuan inskripsi Tigel Pelesar, itu tentang adanya eksistensi Sabayan yang lain di Arabia Utara yang dianggap sebagai keturunan-keturunan.
Jadi ini tren baru, saya kira dari dua scholar itu ada beberapa scholar lain sebenarnya yang punya posisi yang sama bahwa keturunan Ketura, Sheba keturunan Ketura itu ada di Arabia Utara. Nah ini kalau pendapat lama, tren lama ini sudah lama, salah satu James Montgomery dalam bukunya Arabia and the Bible, ini tahun 1934 sudah cukup lama, yang menganggap bahwa Joktan was the progenitor of the Arabian peoples. Jadi some of them without doubt South Arabian. Jadi tanpa keraguan bahwa Joktan adalah nenek moyang orang Arab di Arabia Selatan. Jadi without doubt. Oke, saya kira ini pembahasan kita dari kalangan scholars, dan silakan bagi pendengar bisa menimbang, melihat, dan perhatikan datanya. Silakan diuji kembali. Nah, sekarang saya lanjut dengan komentari. Nah, komentari ini memang saya coba bandingkan beberapa pendapat, tetapi saya mengangkat tentang Keil Endelich dan John Gill. Kenapa? Karena Keil Endelich ini yang juga dikutip oleh Menahem Ali. Nah, di sini yang menarik dalam tulisan Keil Endelich, kita fokus tentang Sabayan. Ini ada beberapa uraian lainnya, tapi kita fokus saja berkaitan dengan Sabayan. Di sini dikatakan bahwa of the son of Joktan, Sheba was probably connected with Sabayan. Oke, Sabayan. Nah, yang menarik di sini dia mengutip Strabo. According to Strabo, were neighbor of the Nabatean in the vicinity of Syria. Jadi Keil Endelich ini mengutip Strabo, merujuk pada Strabo, di mana Sabayan ini posisinya itu berada dekat Syria, bertetangga dengan Nabatean. Dan Nabatean saya kira semua tegas berada di Arabia Utara, jadi bertetangga Nabatean. Nah ini menjadi tidak mungkin kalau dimaksud Sabayan yang ada di Arabia Selatan. Sudah bukan bertetangga itu. Nah, walaupun memang data-data yang selanjutnya ini diuraikan, kita tidak bahas lainnya, disimpulkan terakhir oleh Keil Endelich, but all this is very archaic. Jadi semuanya ini belum pasti juga. Jadi ini masih dugaan Keil Endelich juga kajian, karena memang disadari banyak data yang perlu dieksplorasi dan akan penemuan arkeologi baru. Nah, hal yang senada di John Gill juga, dia mengutip Bockhart tentang Sheba yang ini, with the Sabaean who inhabited at the entrance of Arabia Felix. Posisi Sabaean yang tinggal di daerah pintu masuk Arabia Felix. Nah ini berkaitan dengan peta Arabia Felix Ptolemy, bahwa versi Ptolemy yang juga sebenarnya senada dengan Strabo, bahwa Arabia Felix itu mulai dari Teluk Persia itu sampai ke dekat Teluk Akaba. Itu semenanjung Arabia itu mayoritas adalah Arabia Felix. Walaupun ada tulisan penulis kuno lainnya yang menempatkan Arabia Felix itu spesial hanya di Yaman atau Arabia Selatan. Sedangkan Arabia Felix dengan Arabia Utara itu ada Arab Diserta. Nah ini sebenarnya juga pembagian dari pemerintahan Romawi. Pembagian Arab Diserta seperti itu. Tetapi dalam Ptolemy, walaupun pembagiannya sama tapi posisinya berbeda. Karena Arab Diserta itu ada di selatan Mesopotamia. Saya kira kita sudah bahas poin ini. Tapi ini yang menjadi menarik setelah kita bandingkan dengan Strabo. Nah ini kembali kita kutip Strabo, sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Ini peta Ptolemy. Nah di Strabo di bab 16 ayat 21 dikatakan, the first people above Syria who dwell in Arabia Felix are the Nabatean and the Sabaean. They
overran Syria before they become subject to the Romans. Nah, berada di atas Syria. Nah, ini dalam konteks ini atasnya bukan di peta ini, atas kalau ini Syria bukan di atas ini, tapi di sini. Karena ini dari sudut pandang dari daerah Israel sini, sehingga kalau di peta itu berada di bawah Syria. Nah, ini posisi Nabataean dan Sabaean ada di daerah masih bagian utara. Yang kemudian wilayah itu menjadi wilayah kekuasaan Romawi. Dan kita sudah bahas wilayah kekuasaan Romawi pada masa Kaisar Trajan, waktu juga Josephus eksis, itu mulai mencakup wilayah sampai oasis Tema, yang bukan cuma di area Petrea, itu sudah sampai ke Dedan, Tema. Tetapi tidak sampai ke Arbe Felix. Karena memang pernah ada ekspedisi Galius, tetapi itu akhirnya gagal, tidak berhasil, dan akhirnya tidak menjadi kekuasaan tetap, hanya kunjungan ekspedisi militer pertama, setelah itu tidak lagi, dan itu tidak dianggap di wilayah Romawi. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Oke, selanjutnya di Bible Commentary Kelly Endelig dan John Gill itu, ini berkaitan dengan keturunan Joktan. Ini dalam tafsiran mereka tentang Kejadian 10 tentang Family of Nation. Nah, di sini tegas posisi mereka dikatakan seperti his brother Joktan is called Khatan by the Arabian and is regarded as the father of the primitive type Arabia. Lalu di bagian berikutnya Sheba the Sabaean with the capital Saba or Mareb. Nah, ini berbicara tentang keturunan Joktan. Jadi posisi Kel Endelig yang dikutip oleh Menang Malik ternyata sangat tegas bahwa Sheba, Sabaean, bahkan ibu kotanya itu Saba atau Marib ini, itu adalah keturunan Joktan. Entah mengapa Menam Ali mengutip Kel Endelig. Ya memang sepertinya dia tidak mengutip dalam tafsiran Kel Endelig di Kejadian 10 di ayat Kejadian 10 ayat 25 sampai 26 tentang keturunan Joktan. Sepertinya itu. Dia tahu mungkin, tetapi dia menghindari membahas itu. Demikian juga John Gill. John Gill juga punya nada yang sama. Tentang Sheba, Sabaean. Karena John Gill sedang membahas tentang keturunan Joktan. Oke, jadi kita harus hati-hati dalam mengambil rujukan, dan kita harus lihat lengkap. Jangan hanya di satu bagian, lalu mengabaikan bagian lainnya. Nah, ini bagian terakhir tentang original text. Ali ya secara confidence meyakinkan audience tentang beberapa referensi dari original text. Nah, sayangnya sampai saat ini dia belum pernah menunjukkan beberapa poin argumen saya yang keliru berdasarkan teks asli. Padahal itu sebenarnya ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan misalnya tentang Negeb atau Hanebah dalam Hebrew. Nah ini sebenarnya kalau ada yang keliru, maka dia bahas dalam teks aslinya. Tapi nggak pernah. Jadi saya kira ini bukan hal yang substansi. Kenapa? Karena sampai saat ini tidak bisa membuktikan kekeliruan argumen saya berdasarkan original text. Yang terjadi sebaliknya. Buktinya apa? Dari Kutuban Jerome. Dan ini saya sudah beberapa kali meneraskan, dan terakhir Ali sepertinya sudah menghindari membahasnya. Yang katanya selalu pakai original text. Nah ini kita masih bicara dulu original text Latin di Jerome. Cedar in diserto. Diserto yang dimaksud dalam Latin ini berbicara tentang padang gurun. Dan itu ada referensi lainnya di bagian lain dalam buku Jerome itu tentang Hagar yang berada di padang gurun. Itu akan ditulis Aquae in deserto ad fontem in fiasur.
Jadi Deserto yang dimaksud Jerome itu bukan Arab Deserto, bukan wilayah Arab Deserto. Lalu berikut, kata Austrum, tema et Austrum. Jelas tema yang dimaksud bukan Yemen, tetapi temanya maksud adalah tema, oasis tema, yang masih ada di wilayah utara. Lalu katakan et Austrum. Austrum ini kita harus lihat konteksnya. Austrum ini berbicara bagian selatan. Jadi anak-anak Ismail di bagian selatannya itu tema. Anak-anak lainnya yang di bagian atasnya itu termasuk Nabatea, Kedar, dan sebagainya. Tapi bagian paling bawah selatan itu adalah tema. Jadi itu maksudnya. Bahkan yang tegas kata Austrum itu tidak ada disebut tentang Arab Austrum, Arab Selatan. Nggak ada. Cuma Austrum berkaitan dengan Arab. Lalu Ali yang mengandalkan original text menganggap itu Arab Selatan. Waduh. Ini justru terbukti dengan original text sendiri siapa yang misleading. Nah, ada contoh lainnya seperti Abram ke padang gurun ke arah selatan. Ini berkaitan dengan pembahasan kita juga sebenarnya tentang Negev. Di situ dalam bahasa Latinnya pro deserto ad austrum scriptum. Jadi sekali lagi Austrum ini berbicara arah. Jadi saya kira klaim-klaim dengan aja biasa dengan original text, saya kira itu bukan substansi dan terbukti bisa misleading. Bahkan sengaja mengaburkan inti dari pesan original text sendiri. Sebagai penutup, saya kira bukti yang paling kuat dari uraian semua. Jadi walaupun memang beberapa penafsir, termasuk dia mengutip beberapa tafsiran dari Katolik, dari gereja Ortodoks, sebenarnya ada beberapa versi yang berbeda-beda. Tafsiran-tafsiran bukan cuma di kalangan Katolik juga ada berbeda-beda pendapat. Tetapi sebenarnya kita harus kembali pada data. Jadi waktu kita menggali, kita harus hati-hati menggunakan tafsiran. Apalagi berbicara tentang data yang sangat spesialis. Karena penafsir itu cenderung general. Dia bisa tafsirkan semua. Tetapi kalau sudah bicara teks-teks tertentu, kita harus lihat ke ahlinya. Dan ahli yang tepat seperti yang kita sudah kutip, Jan Retso dan Israel itu salah satu dua, termasuk Irfan Said sebenarnya. Walaupun sebenarnya Irfan Said dia lebih concern pembahasan pada abad Arab di abad-abad ke-4, 5, 6. Jadi agak kurang membahas sebenarnya tentang ancient Arabs. Nah, di konfirmasi data biblical kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa keturunan Sheba itu terkait dengan Dedan, terkait dengan Midian. Nah, ini dikatakan di Yesaya 60 ayat 6, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Bayangkan kalau Midian dan Sheba ini maksud Allah Sabayan, sedangkan Midian Eva ada di utara. Kalimat ini tidak logis. Maka yang logis, Sheba ini maksud itu masih berada di dekat Midian dan Eva. Lalu berikut lihat ayat 6 ayat 19, kafilah dari Tema menghati-mati dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Ini masih berkaitan, masih sesuatu yang tidak jauh-jauh amat. Jelas Tema Sheba dimaksud adalah yang berada di dekat Tema. Nah ini kalau kita rangkaikan duduk bersama, ini perhatikan petanya. Sini ada Eva, ada Midian, ada Tema, ada Dedan. Maka data biblikal menegaskan adanya eksistensi Sheba di bagian utara. Dan Sheba yang apa yang dimaksud? Sheba keturunan Ketura. Dan ini juga membuktikan kebenaran Alkitab sebenarnya. Data arkeologi Tiglath Pileser punya nada yang sama, menyebut tentang nama-nama yang kebetulan ada. Jadi ini data biblika arkeologi kompak untuk membuktikan bahwa sebenarnya eksistensi keturunan Ketura, Sheba keturunan Ketura itu ada di Arabia Utara, bukan di selatan. Oke, demikian presentasi. Terima kasih.